Kemudian di sini ada dhammur riya wa ahlahu. Ya, ini mencela orang-orang yang ibadah tapi riya. Ya. Siapa orang-orang yang beribadah tapi mengharapkan pujian dari makhluk? Ya, padahal makhluk itu tidak ada hakikatnya. Ya, ketika dia menganggap makhluk itu ya ada, kemudian dia mengambil pandangan dari mereka, itu adalah salah satu bentuk syirik. Ya, syirik kecil adalah riya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan wazinataha, ya, dan kemegahannya, ya, perhiasannya, ya, dan segala keindahannya, ya, maka akan diberikan kepada mereka, ya, tapi nanti mereka tidak diberikannya di akhirat kelak. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain Allah memuji orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas, ya. Bahwasanya minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ya, ada di antara kita yang pengennya cuma dunia doang. Ya udah itu yang didapat. Wa minkum man yuridul akhirah, dan di antara mereka ada yang menginginkan akhirat. Wallahu yuridul akhirah, dan Allah menghendaki kita ini, ya, pandangannya adalah akhirat, orientasinya adalah akhirat, gitu. Orang yang orientasinya adalah akhirat, maka dia akan selamat, dia akan terjaga dalam hidupnya. Ya. Jadi akhirat itu bukan sesuatu yang nanti, bukan. Akhirat itu adalah saat ini kita saksikan, gitu. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Rasul dalam kondisi lesu, kemudian lemes, badannya kurus, ya. Rasulullah bingung. Ini sahabat saya dulu gemuk sehat, bugar gitu. Ya, ditanya, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu pagi ini, wahai sahabatku? Maka beliau menjawab, kan kalau kita ditanya kabar kan, kabarnya gimana? Sehat alhamdulillah. Jawabannya kagak. Ya, asbahtu mu'minan billah. Ya, saya pagi ini dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini Rasulullah langsung tes, ya. Keren juga nih sahabat nih, ya. Terus alamat, ya, ciri-ciri iman kamu apa? Ya Rasulullah, ciri-ciri iman saya adalah saya lihat neraka di kanan saya, ya. Surga, ya. Ya, surga dan neraka itu ada di hadapannya, gitu. Jadi akhirat itu bukan nanti, tapi di dunia dia merasakan itu. Ya. Oh, baru Rasulullah, oh iya, itulah yang membuat dia jadi, ya, nggak enak makan, nggak enak tidur, badannya jadi kurus. Begitu kan, gemuk-gemuk semua ini. Masya Allah. Ya. Maka arafta falzam, kata Nabi, engkau sudah diberikan ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahlah, gitu. Nah, jadi yang dikatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah ladang, ya, akhirat kita, itu sesungguhnya adalah makna bahwa akhirat adalah bukan nanti, tapi dunia beserta akhirat bersamaan. Makanya orang yang di akhiratnya itu selamat bahagia, ketika di dunianya dia jaga, ya, selamat. Ya, di dunianya macam-macam, ya akhirat udah ketahuan tuh kayak gimana gambarannya. Kemudian daripada pentingnya ikhlas ini, maka disebutkan beberapa keutamaannya. Yang pertama adalah al-ikhlas min asbabin najah fil akhirah. Ikhlas adalah salah satu sebab utama selamat di akhirat. Jadi bukan banyak amal, bukan banyak sholat, bukan, ya, tapi ikhlas.
Ya, ibadah meskipun cuma yang wajib-wajib doang, tapi ikhlas insya Allah. Ya. Nah sekarang itu musibahnya, ya bukan sekarang doang sih, dari dulu juga begitu. Musibahnya orang-orang yang rajin ibadah, yang wajib, yang sunnah, ya, yang puasa setiap hari, segala macam, itu dia merasa apa? Merasa yang lain di bawahnya. Merasa yang lain tuh ya orang yang lagi nggak sholat sunnah atau yang lagi nggak puasa sunnah, merasa lah lu neraka lu, gue surga gitu. Lah emang surga punya dia, gitu. Itu musibahnya orang-orang yang ritualnya begitu hebat, tapi dia dibarengi dengan keikhlasan, dia merasa bahwa dirinya yang berbuat. Padahal ketika dia beribadah, sesungguhnya Allah meringankan badannya untuk beribadah, meringankan langkahnya untuk ibadah, dan memberikan taufik dia untuk beribadah. Ya, sama seperti ketika orang taubat, sesungguhnya bukan dia yang bertaubat, Allah yang pengen dia taubat. Ya, taballahu alaihi liyatubu. Jadi Allah yang ingin dia taubat, akhirnya dia bisa taubat. Iya. Ketika orang bisa beribadah, itu bukan dirinya, Allah yang gerakin dia. Udah digerakin dia bisa ibadah, bisa melakukan taat, dia dimudahkan, diberikan kesehatan, kemampuan, fasilitas, kemudian dikasih pahala, dikasih surga. Ya, padahal tidak ada sedikit pun dari kita itu. Ya. Jadi sebetulnya ya secara simpelnya ikhlas itu adalah beramallah dan lupakanlah amal. Ya. Kadang-kadang kan kita sering ingat-ingat tuh, kita udah sedekah nih sama si fulan, kita ingat-ingat dah. Giliran dianya kagak nurut sama kita, ya, atau menjelekin kita. Lu ya udah gue bagi, udah gue sedekahin, masih aja begitu. Lah, dia ingat-ingat. Ya. Ikhlas itu beramal, berinfak, sholat, puasa, ngaji, ibadah, tapi lupakan itu. Gitu. Itu yang dididik oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga sahabat yang begitu luar biasa ibadahnya, kedekatannya dengan Allah, tapi masih merasa min ahlin nar. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ya, pernah dawuh, seandainya ada suara dari langit bahwa di tempat ini ada orang-orang yang penduduk ahli neraka, itu saya masih kira itu saya. Gitu. Sekelas Umar bin Khattab. Ya. Karena mereka itu melakukan kebaikan, tapi setelah itu dilupakan. Gitu. Kalau kita kan seringnya melakukan kebaikan, ibadah, diingat-ingat terus. Ya Allah, kan saya udah puasa Ramadan ya Allah, kok masih susah urusan saya ini. Ya Allah, saya kan udah haji 3 kali ya Allah, kok masih ini ya bisnis saya. Ya enggak. Ya. Jadi ikhlas itu adalah beribadah dan lupakan ibadah itu, gitu. Sehingga kita tidak merasa ibadah. Kita merasa bahwa ibadah ini karena Allah yang gerakin, Allah yang mudahin, Allah yang takdirkan, bukan dari diri kita. Ya. Jadi semakin kita banyak ibadah, bukan semakin sombong, tapi semakin tunduk. Oh iya, kan gue dikasih. Ya, istilahnya gini, kita punya saudara, abangnya, yang dari kecil kita dibagi itu sama abang kita, bagi. Ya masa iya ilokan kita sombong sama dia. Ya. Boh, gua punya harta nih. Lah kan semua dari abangnya. Ya. Yang ada juga misalnya dia ketemu sama abangnya, apa yang terjadi? Dia merasa tunduk. Ya Allah, meskipun mobilnya Alphard, tapi itu dikasih sama abangnya, ketemu sama abangnya. Begini. Enggak gitu.